aku sekarang udah ada di kantor. Tadi sebelum berangkat ke kantor, aku sempet bikin video sambil skincarean, bahas soal sexual harassment. Kenapa sambil skincarean? Karena di Instagram banyak banget yang tanya, Kak Aki kok pakai skincare apa sih? Jadi sekalian aja aku kasih lihat skincare rutin aku. Terus kenapa bahas soal sexual harassment? Bahasnya juga nggak secara mendetail, hanya sebagai pengantar aja karena isu tersebut saat ini sedang jadi concern aku. Sebetulnya concern sejak bertahun-tahun lalu, cuman ada sesuatu yang men-trigger aku pengen bahas lebih detail lagi soal itu. Dan aku berniat sama temanku ingin bikin podcast membahas soal sexual assault, sexual harassment, tentang victim dan perpetrator segala macamnya nanti. Jadi kayak aku pengen bawa konteksnya dulu ke platform aku. So ya itu, jadi tonton videonya ya sampai habis. Jadi mumpung lagi ada waktu dan gabut juga, kemarin-kemarin tuh sering banget yang nanya, Kaki kok pakai skincare-nya apa sih gitu. Jadi kayak ngide aja gitu sambil kita ngobrol random. Sekarang kita bahas soal bukan bahas sih, aku tunjukin kalian skincare apa aja yang aku pakai. Ini aku baru kelar cuci muka. Kalau kalian ngelihat aku agak sedikit mengerutkan dahi, ini karena depan aku tuh jendela dan lagi panas banget, jadi silo aja gitu. Jadi ini aku belum pakai apa-apa, kita ngobrol sambil skincarean karena abis ini aku harus ke kantor. Kita bahas soal sesuatu yang mungkin jarang aku omongin tapi sebetulnya sangat mengganggu. Right, aku ini sambil makan pineapple juga. Jadi, oke. Sebetulnya muka aku tuh nggak yang kinclong banget, karena sering banget bilang, Kaki kok mukanya kinclong banget. Sebetulnya muka aku tuh normal, sehat, biasa aja sih. Kalau aku ngelihatnya ya. Kayak yang kalau kalian lihat itu aku tuh banyak hyperpigmentation yang bermunculan sekitar setahun kebelakangan ini. Tapi kayak aku yang nggak pernah bener-bener ya udahlah gitu, nanti aja sih. Kemarin sempet sih ke skin esthetician kayak gitu, diperiksa kayak gitu. Cuman kan treatment yang harus dilakuin untuk ngilangin si hyperpigmentation ini harus nunggu aku selesai hamil dulu, terus harus nunggu selesai aku menyusui. Jadi kayak rangkaiannya panjang. Jadi aku stick to Bumil and Busui friendly treatment. Jadi kayak setiap 3 bulan sekali lah aku ada perawatan. Mostly sih karena skincare ya. Right, aku tinggiin dulu bentar kursinya. Oke. Nah, ini aku udah cuci muka. Aku tuh cuci muka pakai CeraVe. Sekarang lagi pakai yang hydrating cleanser for normal to dry skin. Aku suka banget sama si CeraVe ini. Tapi ini tuh sebetulnya aku baru coba seminggu yang lalu, karena selama 6 bulan terakhir aku pakai CeraVe yang ini, yang hydrating foaming oil cleanser. Sorry. Ini habis. Terus pas kemarin aku datang ke apotik, karena di sini tuh biasanya drugstore ya, mungkin kalian lebih familiar kan. Kayak kalau di Indo kayak apa sih, pokoknya di drugstore gitu kan suka di sini tuh nyambung, bukan nyambung, di sini tuh nyatu toko obat sama toko skincare. Kemarin tuh nggak ada sih ini, jadi aku coba yang baru ini dan udah seminggu dan aku suka sih. Ini lebih, kalau ini tuh selesai cuci muka tuh bikin muka agak sedikit kering ya, kalau misalkan nggak buru-buru dipakein toner. Tapi kalau ini tuh lebih ngasih hydration, jadi muka tuh nggak begitu kering. Anyway itu. Nah terus aku tuh sekarang lagi pengen ngomongin soal sexual harassment sambil kita skincarean. Kita mulai dari mana? Toner. Nah, selama 6 bulan terakhir juga aku pakai enggak 6 bulan, 3 apa 4 bulan gitu. Jadi aku pakai si Beauty of Joseon Ginseng Essence Water. Yang ini udah habis, dan ini tuh isinya ada 150 ml, tapi cukup buat aku pakai 3 bulan kurang lebih. Dan aku pakai ini pagi sama malam.
Nah, sekarang aku lagi coba. Jadi mostly sekarang aku skincare range-nya itu Korean skincare. Aku lagi pakai sih Haru Haru Wonder Essence Water. Ini toner juga. Ini masih baru aku buka sekitar 3-4 hari yang lalu pas ini habis. Jadi kayak aku pengen coba aja ini karena reviewnya bagus. Dia ini Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner, free of alcohol and fragrance free as well juga. Terus dia klaimnya vegan. Oke, sekarang kita pakai toner dulu. Nah, jadi kenapa sih aku pengen bahas soal si sexual harassment? Aku biasanya kalau misalkan pakai toner itu nggak pernah pakai kapas. Aku lebih senang di tap-tap pakai tangan aja kayak gini. Kayak berasa lebih hemat dan kayak lebih menyerap aja gitu ke kulit. Right. Sexual harassment. Kalian mungkin pernah dengar juga sexual assault, sexual violence. Itu tuh beda term aja. Kalau bahasa Indonesianya kan semuanya pelecehan seksual, kejahatan seksual ya kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kenapa aku pengen bahas soal sexual assault atau sexual harassment? Sebelum ini kering, aku tuh biasanya langsung pakai ini. Ini aku nggak pernah ganti sih, Advanced Nail Mousse dari si COSRX. Ini one of my favorite juga. Don't be stingy, be a little bit generous with it, right? So, jadi kebetulan karena aku tuh kan kuliah basic aku tuh social work. Pas S2 aku juga aku fokusnya ke child and youth studies. Oh my god, lupa, udah sekitar 4 tahun yang lalu. Oke, kita biarin dia kering dulu sebelum kita langsung lanjut ke serum. Ini skincare rutin pagi hari ya. Nah, jadi waktu aku masih kuliah, aku belajar tentang sexual harassment yang terjadi sama perempuan mostly, sama anak-anak. Terus pas udah kuliah S2 juga fokusku kan anak dan remaja, jadi lebih mempelajari permasalahan ke anak dan remaja. Dan aku pernah kerja selama hampir 2 tahun di Kementerian Sosial di Direktorat Anak. Itu yang fokusnya juga nanganin masalah-masalah anak. Jadi kayak sebetulnya fenomena sexual harassment ini kayak iceberg yang di permukaannya itu cuman tampak sedikit aja daripada fenomena yang terjadi nyata pada kehidupan sehari-hari gitu. Aku gak akan ngomong secara detail karena bakalan panjang banget. Cuman yang jadi concern aku ini di Indonesia terutama masih banyak orang tua atau bahkan orang-orang korban dari si sexual harassment ini tutup mulut atau diam dan gak mau lapor karena satu dan lain hal. Yang aku tahu aja ketika aku kerja di Kementerian Sosial 3 tahunan yang lalu itu pas lagi COVID, kejahatan terhadap anak termasuk kejahatan seksual itu meningkat drastis. Yang terlapor itu setahun bisa sampai 10 ribuan kasus itu yang terlapor, dan kita yakini banyak yang tidak terlapor atau banyak yang tidak terdeteksi kayak gitu. Right, ini udah kering, so kita lanjut lah. Balik ke si skincare. Ini udah mau habis. Aku udah ada yang barunya sih, cuman aku belum mau ganti karena ini masih bisa dipakai. Ini kalau untuk serum pagi hari, aku pakainya Beauty of Joseon juga. Namanya Glow Deep Serum Rice and Alpha Arbutin. Ini bagus banget. Ini kecil tapi ini juga udah hampir 3 bulan aku pakai. Jadi ini udah nggak bisa ini bentuk itu kayak pipet kayak gini kan. Ini udah nggak bisa disedot kayak gini karena dia udah mau habis kan, cuman kayak masih ada. Jadi aku biasanya langsung tuangin dari si botolnya ini ke telapak tangan aku. Oke. Kayak gitu. Tinggal ke muka. Nah, jadi mirisnya banyak orang tua korban dari si anak
yang jadi korban seksual harassment itu dia merasa malu kalau misalkan anaknya terekspos menjadi korban kekerasan seksual kayak gitu. Singkat cerita, aku kan udah gak kerja lagi di Kemensos, balik ke Ireland. Kerjaanku di Ireland juga nggak gitu ada signifikansinya dengan background pendidikanku. Cuman aku masih bersinggungan dengan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak gitu kan. Nah jadi sexual harassment atau sexual violence itu kan bentuknya macam-macam. Gak cuman kayak yang pemerkosaan atau misalkan physical sexual harassment ya. Jadi ada verbal sama non verbal. Verbal itu kan yang kita dengar, kita ucapin. Terus kalau misalkan non verbal itu ya physical gitu kan. Nah bahkan online sexual harassment itu juga banyak terjadi kayak gitu, karena aku keseharian kerjaanku ini adalah dengan dunia digital, dan aku melihat banyak banget fenomena kejahatan seksual terhadap anak, karena anak itu nggak tahu kan sebetulnya apa yang disuruh oleh orang tuanya, ya dia yakini itu adalah benar. Banyak orang tua gila sebetulnya di luar sana itu, jadi kayak yang jual anaknya untuk jadi budak seks, ngejual anaknya untuk konten-konten pornografi, ya si anak ngelakuin aja gitu kan, dia nggak tahu bahwa itu tuh adalah violence gitu. Anyway, bentar, urusan apa? Serum. Nah itu kan tadi serum pagi. Ini kalau serum malam sebelum tidur aku pakainya Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Ini juga my love. Ini hydrate banget kulit mukaku. Serum terus. Nah, kalau untuk siang siang hari ini tuh biasanya aku habis serum pakainya ini. Si La Roche-Posay Cicaplast Balm B5 Plus. Jadi yang emang lagi viral, tapi aku udah ini tube ketiga kalau nggak salah. Segini aja, ini tuh bisa cover semua muka. Oke, excuse me juga karena aku lagi agak sedikit flu, jadi kayak agak meler kayak gitu. Nah, apa sih namanya sexual harassment? Ternyata sexual harassment ini nggak cuman terjadi anak dan remaja, itu nggak cuman kelompok atau golongan yang rentan menjadi korban dari sexual harassment, tetapi perempuan dewasa dan laki-laki pun itu adalah banyak yang jadi korban dari sexual harassment kayak gitu. Yang mungkin tapi paling banyak kita dengar kan korbannya itu adalah perempuan ya gitu. Cuman pada kenyataannya banyak juga laki-laki yang menjadi korban sexual harassment. Pelakunya itu bisa laki-laki lagi, bisa perempuan lagi gitu. Oke, jadi kayak akhir-akhir ini tuh aku ngeliat fenomena ini menjadi satu sisi, fenomena sexual harassment ini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang normal, yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Satu sisi ini adalah sesuatu yang urgent dan perlu ditangani kayak gitu. Dan berapa minggu yang lalu lah mungkin, ketika aku less concern about it, ketika aku lagi nggak mikirin hal itu, tiba-tiba aku dikagetkan dengan kenyataan bahwa 3 orang yang aku kenal, 4 orang bahkan yang aku kenal dalam hidupku, kenal dekat dalam hidupku, bercerita bahwa mereka mengalami sexual harassment. Ada yang secara fisikal, mostly secara fisikal. Dan itu kayak apa ya namanya, kayak bukan shocking lagi sih, jadi kayak ada amarah aja gitu. Kayak selama ini aku taunya korban-korban sexual harassment itu adalah orang lain, nggak ada hubungannya dengan aku gitu. Aku berempati sama mereka, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan ketika yang menjadi korban itu adalah orang terdekatku. Dan parahnya lagi, si pelaku itu juga orang yang mereka kenal. Jadi kayak keempat orang yang aku kenal ini yang menjadi korban sexual harassment ini di-harass
atau dilecehkan oleh orang yang kita kenal dalam kehidupan kita. Jadi bukan oleh orang asing yang sama sekali kita nggak kenal gitu. Justru si pelakunya ini adalah orang yang terbiasa berada dalam lingkungan kita dan kita tahu baik orang tersebut. Itu yang menjadi hal, wah, ini tuh nyata gitu. Karena secara teori aku banyak baca jurnal, aku banyak baca laporan juga, memang betul bahwa sexual harassment, sexual violence itu kebanyakan pelakunya adalah orang yang kita kenal. Bisa jadi keluarga sendiri, teman kita sendiri, pendidik gitu kan. Pokoknya orang yang kita kenal yang berada dalam lingkungan kita. Dan kayak aku nggak habis pikir aja, kayak waktu dulu, waktu masih aku di Kemensos, aku pernah, kita pernah terima kasus anak berusia 4 tahun. Ini miris banget, dia perempuan di Jakarta. Selama 2 tahun, artinya dari si anak ini umur 2 tahun, dia mengalami sexual violence dari ayah kandungnya sendiri. Bayangin, ayah kandung terhadap anak usia 2 tahun. Dan ini tuh bakalan meninggalkan bukan hanya trauma fisik, tapi trauma psikologis juga buat si anak. Itu pas kita lagi terima kasus ini, kayak aku nggak habis pikir, sampai kayak pusing kepala, kayak kok bisa gitu. Tapi pada kenyataannya memang banyak yang incest kayak gitu, orang tua bejat yang melecehkan anaknya secara seksual. Nah, balik ke yang tadi aku bahas, aku kaget aja gitu. Orang terdekat yang aku kenal ternyata juga adalah korban sexual harassment dari orang yang kita kenal juga. Dan itu kayak keempatnya bungkam, maksudnya mereka bercerita sama aku, ada yang kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu dan dengan susah payah mereka move on, ada yang kejadiannya baru aja terjadi, ada yang kejadiannya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan keempatnya nggak ada yang lapor sama orang lain selain cerita ke keluarga gitu. Maksudnya keluarga juga kayak ke orang terdekat mereka gitu loh. Jadi mereka nggak berani melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib atau membawa hal ini kepada misalkan RT atau RW kayak gitu, karena mereka merasa mungkin ya ini adalah sesuatu hal yang harus ditutupi. Anyway, ternyata banyak pertimbangan dari sisi korban kenapa mereka nggak mau cerita ke orang lain atau ke seseorang yang punya power atau authorization, apa ya bahasanya, seseorang yang punya power untuk menyelesaikan masalah. Ini bentar. Right, sebelum kita lanjut, yang paling penting dari step skincare rutin aku ini adalah ini, yang udah mau habis juga. Ini sunscreennya Beauty of Joseon yang aku cinta banget. Ini udah tube keempat, cepet banget habisnya karena aku sering banget pakainya. Ini juga udah mau habis. Jadi kalau siang itu aku biasanya tadi itu doang, cuci muka, toner, serum, moisturizernya aku pakai Cica Plus. Terus ini sunscreen yang paling penting, apalagi sekarang summer, jadi gak boleh lupa. Ini aku eman-eman sih, karena ini kan aku order online ya, dan next tube-nya belum nyampe, jadi kayak aku nggak bisa pakai terlalu apa namanya berlebihan, karena aku cinta banget sama ini dan aku nggak mau ini kehabisan sebelum tube selanjutnya nyampe gitu. Ini udah generous banget sih. Ini biasanya aku ke leher juga. Penting banget ya, meskipun kita pakai kerudung dan leher kita tertutup, tapi sinar matahari ini kan bisa tembus, apalagi kerudungnya tipis. Right. Udah deh, selesai, tinggal tunggu kering. Kalau malam biasanya abis serum ini aku pakai moisturizernya, all-in-one creamnya COSRX yang masih snail juga, advanced snail, biasanya ini aja. Terus biasanya seminggu sekali aku pakai Beauty of Joseon Apricot Blossom Peeling Gel. Ini aku suka banget juga.
Nah, cuman ini tuh bikin kulit kering. Jadi kalau abis pakai peeling gel ini aku buru-buru, setelah kita basuh aku buru-buru pakai toner, terus aku pakai face sheet. Jadi kayak sheet mask. Brandnya aku nggak ada gitu particular. Kalau untuk sheet mask biasanya apa aja yang aku bisa temuin, mostly Garnier, atau enggak kemarin aku baru order yang Some by Me dari Korea juga, itu bagus katanya, tapi belum aku coba. Jadi kalau abis peeling itu aku selalu make sure bahwa mukaku terhidrasi dengan toner dan sheet mask kayak gitu sambil nunggu kering. Nah jadi itu tuh skincare tiap hari aku, tiap pagi tuh kayak gitu, cuman itu doang. Terus aku nggak pernah pakai foundation, nggak pernah pakai bedak juga, kecuali kalau memang lagi pengen syuting yang agak menutupi si hyperpigmentation ini baru aku pakai foundation, tapi biasanya udah itu aja. Dan nggak lupa si lipstick yang banyak ditanyain di Instagram aku juga, MAC lipstick. Ini adalah Chili Matte. Aku nggak kurang suka sebetulnya kalau lipstick yang shining karena kurang tahan lama, jadi aku lebih suka yang matte kayak gini. Udah deh selesai. Jadi itu rutinitas skincare aku. Anyway, kita selesaiin bahasan dikit tentang si sexual harassment. Jadi aku gak akan bahas terlalu detail. Cuman itu aja, aku pengen raise awareness sama teman-teman online semua bahwa sexual harassment itu nyata dan bisa terjadi kepada siapapun, usia berapapun, jenis kelamin apapun, dengan status sosial apapun. Karena sexual harassment ini bukan tentang apa ya namanya, bukan hanya tentang dari si kaya ke si miskin atau laki-laki ke perempuan, tapi tentang power sebetulnya. Siapa yang dia merasa memiliki ada power terhadap orang tersebut, yaitu akan terjadi. Dan sexual harassment ini bisa terjadi di kalangan apa aja, strata sosial tingkat apa aja kayak gitu. Dan yang paling mirisnya lagi, ini terjadi dan dilakukan oleh orang yang kita kenal dalam kehidupan kita. Nanti aku bakalan ada bikin podcast sama temanku insya Allah di YouTube juga yang bahas soal sexual harassment ini, dan kita juga bakalan bahas kenapa sih kebanyakan korban dari si sexual harassment ini memilih untuk diam dan tidak melaporkan apa yang dia alami kayak gitu. Jadi nanti tontonin channel aku ini karena kita bakalan bahas lebih banyak lagi soal fenomena sosial, terutama soal si sexual harassment. Satu lagi yang aku pengen kasih tahu juga, bahwa sexual harassment ini tuh bisa terjadi secara online. Jadi kalian teman-teman harus hati-hati kalau misalkan ada orang yang ngomentarin kalian secara misalkan kayak gini, oh you look so pretty. Itu tuh bisa jadi sexual harassment kalau misalkan kitanya nggak terima. Atau misalkan orang yang mengomentari a certain body part, kayak misalkan oh you have a very huge ass atau a very huge boobs, something like that. Itu juga termasuk ke dalam sexual harassment secara verbal, secara online. Jadi sexual harassment ini tuh adalah kejahatan yang tembus segala dimensi, mau online mau offline, gak mandang kekayaan, gak mandang jenis kelamin, gak mandang status sosial. So I want you guys to be aware, jangan pernah malu untuk ngebahas atau ngobrolin soal sexual harassment, karena mungkin terutama kita masyarakat Indonesia menganggap hal ini sebagai hal yang tabu dan tidak layak untuk diobrolkan. Yang tidak layak untuk diobrolkan ini adalah kehidupan seksual kita dengan partner kita. Tapi kalau misalkan udah konteksnya kejahatan seperti ini, kita harus membuka, kita harus berani bicara, dan kita harus berani mengadvokasi korban kalau misalkan mereka adalah orang yang kita kenal, atau bahkan mungkin orang yang gak kita kenal. Aku sih encourage teman-teman kita semua untuk jadi aktivis yang mengadvokasi para korban sexual harassment kayak gitu. Anyway, udah deh sampai situ aja. Karena kalau misalkan dilanjutin aku nggak akan bisa berhenti. Oke, see you in the next video. Jangan lupa nanti insya Allah aku bakalan posting obrolanku sama temenku tentang si sexual harassment ini. Oke, thank you for watching. Bye bye.